ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ada di pertemuan terakhir insyaallah di bulan Ramadan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kajian-kajian berikutnya insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, materi insyaallah pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Sekarang kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang sudah hari ke-27 ya Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut hari Fitri, ya, hari Idul Fitri atau hari kemenangan. Sama-sama kita akan menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi umat Islam ya setelah kita bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu kita, ya, kita berpuasa, kita beribadah, meninggalkan syahwat-syahwat kita, syahwat makan dan lain sebagainya yang membatalkan puasa, yang di hari-hari biasa ya, kita diperbolehkan makan, kita tinggalkan semua ya dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak Ibu, Idul Fitri ya, Idul Fitri sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan selamat ya, Rasulullah menyampaikan selamat kepada orang yang memenangi ya, atau menemui Idul Fitri ya, sebagaimana hadis Nabi, lishaimi farhatani ya, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun ingda fitrihi ya, yang pertama itu kebahagiaan ketika hari raya Idul Fitri, maksudnya itu ada dua makna di sini. Yang pertama makna hari raya Idul Fitri, kemudian makna yang kedua fitri di sini adalah berbuka ya. Jadi kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ya, makna kedua kebahagiaan ketika dia sudah ya, sampai kepada hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika ia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, ya kita langsung membaca ya kitab yang melanjutkan pembahasan kitab Durusul Ramadaniyah, Durus Ar-Ramadaniyah. Ya, kita ada di penghujung kitab, insyaallah kita hatamkan kitab ini. Biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Kita hari raya umat Islam ada dua ya, hari Idul Fitri sama hari Idul Adha. Ihya ulailatiha, menghidupkan malam Idul Fitri. Ada dua hadis di sini disebutkan oleh pengarang kitab. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ya, Nabi bersabda, man, siapa orang yang qama, mendirikan lailatai al-aidain, dua malam Idul ya, dua malam hari perayaan ya, dua malam Id, muhtasiban
dia mengharapkan pahala, ya, maka lam yamut, maka dia tidak mati, qalbuhu, hatinya, yauma tamutu al-qulub, ya, di mana hari itu banyak hati-hati yang mati. Ya, jadi hadis yang pertama ini tentang menghidupkan malam Idul Fitri, ya. Menghidupkan malam Idul Fitri. Ya, ini ada hadis yang pertama dari Abi Umamah. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, menghidupkan dengan macam-macam zikir, sholat, ya, kemudian sholawat, ya, macam-macam ibadah dan ketaatan, nah, maka lam yamus qalbuhu yauma tamutul qulub. Maka hatinya itu tidak akan mati, ya, hatinya tidak mati di mana orang-orang, ya, pada malam tersebut hatinya mati, ya, hatinya mati. Matinya hati itu ditandai dengan apa? Ya, termasuk tanda matinya hati tidak bisa, ya, menerima nasihat, ya, nasihat baik, ya, tidak, ya. Kemudian menghidupkan malam Idul Fitri, hadis yang kedua, ya, waruya dan diriwayatkan an Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, berkata Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa orang, ahya, ia menghidupkan al-layali al-khamsa, ya, malam-malam lima, ya, 5 malam. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, wajabat, maka wajib, lahu, baginya, al-jannatu, surga. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, ya, maka wajib baginya surga. Ini hadis Nabi. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah. Yang pertama adalah malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu nanti tanggal 8, ya, 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah. Ya, kemudian malam Arafah, ya, 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah. Kemudian Walailatan Nahri, ya, 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, ya, malam Idul Adha. Kemudian Walailatul Fitri, yang keempat, menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, ya. Kemudian terakhir Walailatan Nisfa minas Sa'ban, ya, Lailah malam nisfu Sa'ban, ya. Jadi barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, yang pertama malam Tarwiyah, ya, Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah, ya. Nanti paginya kita disunahkan puasa juga, ya. Kemudian Walailatul Arafah, malam Arafah, paginya juga kita disunahkan puasa, ya, puasa Arafah, ya. Malamnya dianjurkan kita untuk menghidupkan, ya, menghidupkan banyak dengan macam-macam zikir, dengan ketaatan-ketaatan, ya, membaca Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Lailatan Nahri. Lailatan Nahri itu sebutan malam Idul Adha, ya, malam Idul Adha. Nahri itu penyembelihan, ya. Jadi malam penyembelihan, yaitu malam Idul Adha. Kemudian yang keempat, Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Ya, nanti kita sebentar lagi akan menyambut malam Idul Fitri. Kemudian Walailatan Nisfi minas Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita sudah 2 bulan yang lalu, ya, atau 1 bulan yang lalu, ya, nisfu Sya'ban. Kita sudah mendirikan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi barang siapa yang menghidupkan ke-5 malam ini, maka wajib baginya surga. Ya, di sini ada qala Hafidz Abdul Alim rawahu Asbahani. Yang meriwayatkan ini adalah Imam Al-Asbahani. Kemudian selanjutnya membahas tentang at-takbir. Ya, takbir. Tentu dalam Idul Adha
Idul Fitri, hari perayaan, ya, kita disunahkan untuk bertakbir, ya, sebagai rasa kegembiraan kita menyambut hari kemenangan. Kemudian at-takbir fil Aid, ya, takbir di dalam Aid, ya, di dalam Id, hari Id. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, zayyinu, hiasilah kalian a'yadakum, hari-hari perayaan kalian, hari-hari Aid kalian, bitakbir, ya, dengan takbir Allahu Akbar. Hadis Nabi menyuruh kita untuk menghiasi malam-malam Idul Adha atau Idul Fitri atau perayaan malam-malam Id dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir itu nanti dibagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu nanti dimulai, ya, dari malam Idul Fitri, misalkan malam Idul Fitri, tenggelamnya matahari, sampai imam, ya, takbiratul ihram, itu takbir mursal, ya. Kapanpun tidak ada ikatan dengan sholat, itu namanya takbir mursal. Kemudian yang kedua ada takbir muqayyad, ya, takbir muqayyad, ya, itu nanti takbir selepas sholat, ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, ya, itu nanti biasanya dikaitkan dengan Idul Adha, ya, Idul Adha. Kapan mulainya? Ya, dari Arafah, ya, subuh Arafah, ya, sampai akhir asar tasrik, ya, akhir asar hari tasrik, ya, kita bertakbir setelah sholat, ya. Maka banyak di masjid-masjid, ya, ketika selepas sholat, ya, mereka takbir bersama-sama, ya, sholat asar, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ya, selama hari Arafah, ya, kemudian Idul Adha, kemudian hari tasyrik, ya, 3 hari tasyrik sampai asar, ya, sampai, ya, sebelum menjelang tenggelamnya matahari. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mursal, ya, takbir bebas, ya, tidak diikat dengan yang namanya sholat, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang, di sini, kalau lafaz takbir sudah masyhur, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, nanti 3 kali, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu nanti, ya, kalau belum hafal, ya, bisa cari, ya, di internet, insyaallah, ya. Kemudian, ya, di sini nggak disebutin, ya, nggak disebutin sihotnya. Nah, kemudian wayusannu, dan disunahkan at-takbiru, takbir tersebut, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd, lirrajuli, bagi laki-laki, birof isautihi, dengan mengeraskan suaranya, ya, bagi laki-laki disunahkan kita mengeraskan suaranya, ya. Walil mar'ati, ya, dan disunahkan juga bagi perempuan, tapi bihoftihi, dengan melirihkan suaranya. Walil hadiri, dan disunahkan juga bagi orang yang hadir, wal musafiri, maupun orang yang musafir.
baik orang hadir ya bermukim ya di suatu tempat maupun orang yang dalam perjalanan ya, disunnahkan ketika malam-malam tersebut ya ketika malam Idul Fitri membaca takbir fil manazili ya di rumah-rumah wal masajidi ya dan di masjid-masjid wat turuqi dan di jalan-jalan makanya ada takbir keliling juga ya takbir keliling wal aswaqi ya dan di pasar wal aswaqi dan di pasar-pasar ini artinya tidak terbatas hanya ada di masjid ya. Kemudian membahas tentang waktunya waktu takbir ya membaca takbir itu kapan waktuhu dan waktu membaca takbir min ghurubis syamsi dari tenggelamnya matahari lailatul aidi ya malam Aid ila ke an yuhrima al imamu imam membaca takbiratul ihram ya bis sholatil aidi dengan salat Id. Jadi waktunya waktu membaca takbir itu dari mulai tenggelamnya matahari pas malam hari raya sampai imam membaca takbiratul ihram salat untuk salat Idul Fitri ya. Itu nanti yang disebut namanya takbir mursal ya, takbir mursal. Jadi waktunya dari mulai tenggelamnya matahari ya, sampai imam ya, salat ya imam mengucapkan takbiratul ihram hendak salat Idul Fitri. Kemudian ya di sini membahas tentang sholatul Aid. Salat Aid. Awwalu Aidin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awal Id ya awal Id yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya, di dalam Id tersebut ia ya Idul Fitri adalah Idul Fitri fi sanati tsaniyah pada tahun kedua minal hijrati ya, dari hijriah. Ya, jadi awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri adalah pada tahun kedua hijriah. Ya, berarti saat tahun sebelumnya, ya tahun pertama ketika Rasul baru berhijrah ke Madinah, ya belum disyariatkan sholat Idul Fitri. Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, baru disurahkan atau disyariatkan sholat Idul Fitri. Nah, tahun kedua ini adalah juga tahun dimulanya syariat puasa. Ya. Dimulanya syariat puasa. Tahun kedua ini dimulainya syariat puasa. Ya. Jadi tahun pertama belum ada disyariatkan puasa, ya. Kemudian tahun kedua ada disyariatkan puasa, ya. Kemudian ada peristiwa di tahun kedua juga ada yang namanya Perang Badar. Ya. Jadi Perang Badar yaitu pas ketika Ramadan, pas awal-awal puasa. Ya. Kemudian Rasul yang ditutup dengan sholat Idul Fitri pada tahun tersebut, ya, awal sholat Idul Fitri. Wahia dan ia, ya, sholat Idul Fitri, sunnatun muakkadatun adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Jadi kita juga perlu tahu ya dalam beribadah kita perlu yang namanya prioritas. Ya, prioritas mana sih sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, mana sih sunnah-sunnah yang ghairu muakkadah, ya, tidak muakkadah, mana-mana sunnah-sunnah yang muakkadah. Kemudian mana-mana yang fardu. Ya, jangan sampai kita mendahulukan ya, sunnah daripada fardu. Ya, mendahulukan sunnah ghairu muakkadah daripada sunnah muakkadah. Ya, seperti itu. Kemudian sholat pun itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan sholat ya. Yang muakkadah justru ya sholat-sholat rawatib misalkan sholat-sholat rawatib
ya, qobliyah subuh, ya ba'diyah isya, kemudian sholat duha, ya, yang ada kemudian sholat witir, itulah semua yang didahulukan. Kemudian derajat berikutnya ada sholat taraweh, sebelumnya sholat id dulu ya, sholat id, ya kemudian sholat taraweh dan sholat mutlak yang lainnya. Maka kalau kita sudah tahu ya prioritas itu, ya, kalau kita sholat taraweh, ya, kita hendaknya terlebih dahulu melaksanakan sholat rawatib yaitu ba'diyah isya. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat ba'diyah isya kemudian kita melaksanakan sholat taraweh. Walaupun ya tidak mengapa karena itu sunnah. Tapi ada sunnah yang lebih prioritas, Kemudian watusra'u jama'atan, dan disyariatkan secara jamaah, oleh jamaah, kemudian walil munfaridi wa musafir, ya, dan disyariatkan juga bagi orang sendirian boleh, wa musafirin dan musafir, wa hurrin dan orang merdeka, wa abdin dan hamba budak, wa zakarin dan laki-laki, wa unsa dan perempuan. Artinya sholat Idul Fitri ini disyariatkan bagi seluruh kalangan ya. Di sini ada musafir, ya, disunahkan juga, ya, budak pun disunahkan, kemudian laki-laki perempuan, baik itu jamaah maupun munfarid, ya sendirian. Kemudian selanjutnya waktuha, ya, waktu sholat Idul Fitri. Waktu sholat Idul Fitri adalah baina tulu'i syamsi ila zawal. Ma baina tulu'i syamsi, antara tulu'i syamsi, tulu'i syamsi itu terbitnya matahari, ila zawali, sampai zawal. Zawal itu masuk waktu zuhur. Jadi waktu sholat Id itu ketika terbitnya matahari, ya, sampai waktu zuhur. Ya, kita di antara waktu itu kita boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa fi'luha fil masjidi, ya, wa fi'luha fil masjidi, dan melakukan sholat Idul Fitri di dalam masjid, ya, afdolu, ya, lebih utama. Di sini mungkin ada perbedaan pendapat, ya, alam masalah ini. Ya, tapi di pengarang kitab ini mengatakan yang lebih utama adalah di masjid. Ya, kenapa? Nah, di sini dijelaskan alasannya li syarafi, karena keutamaan masjid, ya, kemuliaan masjid. Jadi melakukan sholat Idul Fitri, ya, lebih afdolnya di masjid karena ada keutamaan masjid, ya, keutamaan masjid. Boleh dilakukan di lapangan, boleh. Ya, tidak harus di masjid. Nah, di sini illa idza daqa, kecuali ketika sempit, ya, ketika sempit masjidnya, ya, karena sholat Idul Fitri seperti yang disebutkan, ya, disyariatkan kepada semuanya, laki-laki, anak kecil, ya, kemudian abdun, budak, ya, zakir wal unsa, laki-laki perempuan. Maka ketika misalkan masjid itu tidak muat, ya boleh, ya, mungkin lapangan seperti itu. Kemudian selanjutnya kaifiyatuha, ya, cara-cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Cara-cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Kaifiyah itu cara-cara, ya, tata cara atau apa ya? Wahia, dan kaifiyahnya, ya, cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Wahia dan Idul Fitri maksudnya. Idul Fitri, sholat Idul Fitri, rakaatani, 2 rakaat, yuhramu bihima biniyatil Aid. Ya. Yuhramu, ihram,
dengan kedua rakaat tersebut dengan niat id, ya usolli ya, sunnata idil fitri misalkan, itu nanti niat tentu di hati ya. Wayati bidua il istiftah, wayati dan mendatangkan bidua il istiftah dengan doa istiftah, doa istiftah takbir walhamdulillahi katsira, ada khilaf juga. Summa yukabbir, ya, kemudian takbir Allahu Akbar fil ula, ya pada rakaat yang pertama, fil ula pada rakaat yang pertama, sab'an 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Ya, jadi sholat Idul Fitri itu ada 2 rakaat dengan niat id, tentu dengan niat usolli sunnata Idul Fitri atau sunatan li Idul Fitri, ya, kemudian membaca takbir, ya kita takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama, ya, selain ya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu nanti kalau digabung berarti 8, ya. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, niat Allahu Akbar, ya, kemudian setelah itu 7 kali membaca takbir. Kemudian ya'ti mendatangkan bil baqiyatus sholihat, ya dengan baqiyatus sholihat, ya, dengan zikir-zikir, bukan di sini baqiyatus sholihat, baina takbirataini, antara dua takbir, wahya, ya, adapun zikir tersebut, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap takbir, ya nanti kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya takbir Allahu akbar sampai 7 kali. Summa yaqra'ul Fatihah, ya, kemudian setelah 7 kali, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, wa ba'da surat Al-Qaf, ya, dan setelah surat Al-Fatihah, ya, sunnahnya itu membaca surat Al-Qaf, surat Qaf, au sabbih isma rabbikal a'la, atau kalau Qaf yaitu kepanjangan, maka surat, ya, rakaat pertama adalah surat sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Wa yukabbir fi rakaati tsaniyah khamsan, wa yukabbiru, dan membaca takbir fi rakaati tsaniyah pada rakaat yang kedua khamsan 5 kali. Ya, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Wa yaqra'u ba'dal Fatihah iqtarabatis saah, dan membaca setelah surat Al-Fatihah, ya, ayat iqtarabatis saah. Iqtarabatis saah itu surat Al-Qamar, ya. Surat Al-Qamar ini agak panjang, ya, 55 ayat. Kemudian atau ya kalau surat Al-Qamar lebih panjang, ya, pada rakaat kedua membaca hal ataka hadisul Ghasiyah, ya, surat Al-Ghasiyah, ya, lebih pendek. Wa yusannu raf'ul yadaini bit takbir, dan disunahkan mengangkat 2 tangan ketika takbir. Ya, ketika takbir Allahu Akbar kita angkat 2 tangan kita. Wa yusannu ba'da sholati khutbatain, ya, dan disunahkan setelah sholat itu 2 khutbah. Ya. Jadi khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha nanti, ya, waktunya adalah setelah sholat. Sholat dulu kemudian khutbah. Ya, berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu khutbah dulu, ya, kemudian setelah khutbah, ya, sholat. Yukabiru fil ula tis'an, yukabiru membaca takbir fil ula pada khutbah yang pertama tis'an, ya, 9 kali, wa fisaniyah sab'an, dan di khutbah yang kedua membaca takbirnya 7 kali, ya. Membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 9 kali pada khutbah yang pertama, ya, kemudian nanti ada khilaf, ya, apakah duduk dulu, ya, apakah langsung, ya, itu nanti khutbah kedua 7 kali, ya, 7 kali. Kemudian selanjutnya kama yusannu fil aidi,
Ya, sebagaimana disunnahkan di dalam Id juga al-ihtisalu, ya, mandi. Ya, ini perkara-perkara yang disunnahkan, mandi. Jadi sebelum kita berangkat sholat Id, ya, disunnahkan mandi. Kapan waktunya? Waktuhu, dan waktunya min muntasafil laili. Ya, dari ya, mulainya itu mulai dianggap disunnahkan kita mandi Idul Fitri atau Idul Adha ya, dari pertengahan malam ya. Jadi jam 12 malam ya itu sudah ya, bisa misalkan males mandi pagi ya, mandinya malam ya, pertengahan malam dengan niat mandi Idul Fitri ya, maka sudah dihitung mendapatkan kesunahan. Kemudian watatoyub ya, memakai wangi-wangian ya, disunahkan memakai wangi-wangian. Kemudian setelahnya walubsu ahlas siap ya, dan memakai pakaian yang paling mewah, yang paling mahal ya. Jadi disunahkan juga memakai pakaian yang paling mahal. Maka orang-orang Indonesia itu apa namanya, baju baru ya, memakai baju baru, alhamdulillah. Belum sudah siap ya, sunnah memakai pakaian yang mahal. Berbeda dengan sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu ya, tidak harus memakai pakaian yang paling bagus ya, tetapi disunahkan, lebih disunahkan itu memakai pakaian putih ya, pakai putih kalau sholat Jumat ya. Tetapi sholat Idul Fitri, sholat hari raya, karena hari raya itu sebagai ekspresi kita kebahagiaan ya, maka disunahkan kita memakai pakaian yang mahal, pakaian yang bagus, yang paling bagus. Kemudian wal khuruju min tariqin wal audah bi akhar. Wal khuruju, dan keluar, min tariqin dari jalan, wal audatu bi akhar. Kemudian kembali di jalan yang lain. Ya, pulangnya di jalan yang lain. Jadi berangkatnya lewat satu jalan, ya, kemudian pulangnya ya berbeda jalan. Berbeda jalan. Ya, jangan melewati jalan yang sama ketika berangkat. Itu sunnahnya ya, nggak wajib, sunnah. Sunnah. Tapi ya sunnah itu jangan disepelekan ya, sunnah itu ya bagus. Nah, disepelekan. Ya, bahkan ada perkataan yang sangat bagus mengatakan kalau orang-orang dahulu itu melaksanakan sunnah ya, karena sunnah ya. Orang dahulu melaksanakan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Orang dahulu, orang-orang soleh dahulu. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Orang sekarang meninggalkan sunnah karena tahu itu sunnah, ya. Karena tahu kalau meninggalkannya itu tidak berdosa, ditinggalin. Jadi berbeda ketika melihat sunnah itu berbeda ya. Orang-orang soleh ya, melihat sunnah, melakukan sunnah karena tahu itu sunnah, ya. Kita ya meninggalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Kemudian sunnah setelahnya adalah buat tahniah. Tahniah itu ucapan selamat likulli muslimin, kepada orang-orang muslim ya, selalu setiap orang muslim. Jadi diucapkan selamat, selamat hari raya Idul Fitri ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya, atau kullu amin wa antum bi khair. Intinya yang atau mengucapkan selamat kepada saudara, itu sunnah ya. Kemudian wal fitri qabla khurujihi wal aula bit tamri. Wal fitri, dan berbuka, atau wal fitru, dan berbuka, makan, qabla khurujihi, sebelum keluar hendak melaksanakan sholat, wal aula bit tamri ya, dan lebih utama adalah dengan tamar ini kurma. Jadi sebelum berangkat Idul Fitri ya, nanti kita ya makan dulu ya, membatalkan dulu itu sunnah, makan ya. Kalau lebih sunnahnya dengan kurma, walaupun seteguk air juga nggak apa-apa, yang penting
dibatalkan, kemudian baru berangkat sholat. Berbeda kalau Idul Adha ya. Kalau Idul Adha ya lebih disunnahkan ya kita imsak ya, atau menahan ya berpuasa sampai sholat, kemudian setelah sholat baru buka. Kemudian sunnah selanjutnya wal masyu bit takbir ya berjalan dengan membaca takbir ya berjalan dengan membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu ya wa bisakinati wa waqar, tentu dengan tidak mengeraskan, tidak berantakan ya, dengan ketenangan. Jangan teriak-teriak Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, tapi dengan tenang ya, dengan tumaknina seperti itu. Membaca takbirnya. Kalau kita lihat ya sunnah-sunnah ini luar biasa ya, bagus sekali. Kalau kita melihat orang-orang muslim itu menegakkan sunnah, banyak melaksanakan sunnah, ya hatinya adem ya, kita melihatnya, apalagi kita melakukannya. Kemudian selanjutnya adalah hakikatul Aid. Hakikatnya Aid. Ya. Apa sih hakikatnya Aid? Hakikatnya Aid apa? Hakikatnya Lebaran itu apa? Hakikatnya Lebaran itu mudik. Hakikatnya Lebaran itu pakai baju baru. Bukan ya. Aid itu bukan tentang baju baru. Ya, tetapi apa? Iya, ya, hakikatnya Id perayaan adalah ziyadatut ta'ah ya, menambah ketaatan wa tarkul lil munkarat dan meninggalkan kemungkaran wal qurbu ya dan dekat min rabbil bariyah ya dengan Tuhan alam seluruh alam wa tahalluqu bi akhlaqi khatamin nubuwah dan berakhlak ya bi akhlaqil khatamin nubuwah dengan akhlak ya, nabi ya atau khatamun nabi ya akhir nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya Id itu ya orang yang mendapatkan Id ya, yang merayakan Id ya itu dia menambahkan ketaatan, meninggalkan kemungkaran, kemudian dia dekat dengan Allah ya, kemudian dia bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Nah, itulah Id. Ya, itulah hari raya. Ya, kalau kita setiap hari ya bisa meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan ketaatan, kemudian berakhlak seperti akhlak Nabi, ya, berarti hari itu kita berhasil merayakan Id. Ya, itu adalah kemenangan kita. Ya, jadi semua tahun, semua hari di semua tahun ya bisa kita sebut dengan hari Id ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Bukan cuma hari Id saja. Itu hakikatnya. Kemudian selanjutnya walaysatul Aid liman labisal jadid. Ya. Walaysal Aid liman labisal jadid. Ya. Dan bukanlah Id itu bagi orang yang memakai pakaian baru. Ya. Id itu apa? Id itu nanti berpakaian baru. Nah, bukan. Wa innamal aidu liman ta'atu tazid ya. Tapi sungguhnya al-aid adalah bagi orang yang ketaatannya itu bertambah ya. Ketika bertambah ya, hari tersebut ya, maka hari tersebut perlu kita rayakan nih. Taatnya hari sebelumnya biasa saja, kemudian hari berikutnya nambah ketaatan, hari berikutnya nambah ketaatan, itu perlu di reward ya, apresiasi gitu. Kemudian walaysal aidu dan bukanlah id ya. Walaysal aidu dan bukanlah id liman tajammala bil malbusi dan id itu bukanlah ya, bagi orang liman tajammala bil malbusi yang memperindah dengan pakaian wal markubi
Wa innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Ya walaysal id liman tajammala bil malbus wal markub. Wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Ya. Jadi aid itu liman ya, bukanlah bagi orang yang ya, menjadi bagus dengan pakaiannya, wal markubi dan kendaraannya, wa innama dan sungguhannya ya, aid itu liman bagi orang hufirat yang diampuni ya lahu adzunub ya, diampuni baginya dosa-dosanya. Ya, jadi aid itu ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, perayaan yang sebenarnya. Ya, bukan ketika kita mendapatkan pakaian baru, ya bukan ketika kita mendapatkan kendaraan baru. Kemudian qala rajulun, ya ada kisah di sini. Kisah Sayyidina Ali dengan satu orang rajul, satu orang laki-laki. Qala berkata rajulun, ya satu orang laki-laki, di Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah waradiya anhu indama waradiya anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Ya. Ada satu orang yang berkata kepada Sayyidina Ali, ya, seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Ali, indama ra'ahu ya'kulu khubzan bila idam. Indama ketika ra'ahu ia melihat Sayyidina Ali ya'kulu makan khubzan roti bila idamin tanpa lauk. Ya, jadi roti itu ada selainya, ada lauknya. Ya, jadi dia laki-laki tersebut melihat Sayyidina Ali ya pada hari raya ya, dia makan roti tanpa lauk. Ya, jadi makan roti saja. Ya. Berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya, ketika itu Sayyidina Ali menjadi pemimpin, ya, Amirul Mukminin. Hada yaumu idin, hada yaumu idin. Ini adalah hari raya. Wa anta ta'kul hadal khubz, dan engkau ya, sedangkan engkau makan roti ini. Ya. Mengapa engkau makan roti ini? Ya, roti yang tanpa selai, roti yang tanpa lauk. Faqala, kemudian Sayyidina Ali menjawab, karamallahu wajhah, hadal yaumu lana idun wa ghadan lana idun. Wa hadal yaum, dan hari ini lana bagi kami idun adalah hari raya. Wa ghadan ya, lana idun, dan besok ya bukan hari-hari ini, wa ghadan lana id, dan besok ya juga kita punya hari raya. Wa kullu yaumin, dan ya bukan hanya hari ini dan besok, wa kullu yaumin atau wa kullu yaumin, dan setiap hari, la na'sillaha ta'ala fihi lana'idun ya, yang kita di dalamnya itu ya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari tersebut adalah hari raya. Jadi hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah setiap hari ya, itu bisa dikatakan hari raya. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa kita khususkan hari ini? Harus makan roti, harus makan yang enak-enak ya. Padahal hari raya itu hari yang perlu ya kita apresiasi ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah. Nanti kita apresiasi ya, kita makan-makan misalkan. Allah a'lam. Kemudian yang terakhir wahitaman, menutup. Alhamdulillah kita sudah sampai penutup. Kalau ibu yang dirahmati Allah, tamat. Ada pertanyaan di sini? Ada Ustadz, saya mau nanya. Pak Ustadz, tadi kan disampaikan ada 5 waktu yang itu diwajibkan masuk surga. Antara lain tadi sholat atau apa, memakmurkan atau beribadah di malam Idul Adha, kemudian di malam Idul Fitri. Malam Idul Adha di sini 8-9 Dzulhijjah, kemudian di nisfu Sa'ban dan sebagainya.
Itu tadi kan dikatakan wajib surga gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, saya mohon info, wajib surga di sini, ini apakah sifatnya itu kita harus mengerjakan 5 itu, kumulatif semua dikerjakan, ataukah apabila kita sudah mengisi 1 atau 2 di antara 5 itu sudah bisa dikatakan wajib surga, atau 5 itu semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dikatakan mengerjakan 5 itu wajib surga, saya kebetulan baru membaca Al-Quran dan terjemahannya terkait dengan surat Maryam ayat 71. Nah, kalau nggak salah artinya surat Maryam ayat 71 itu intinya, mungkin saya buka dulu. Iya. Intinya Ustadz, semua manusia itu pasti akan masuk neraka karena memang sudah ketetapan atau yang dikendaki itu seperti itu. Mungkin saya persisnya saya bacakan dulu artinya Pak Ustadz biar nggak salah. Nah ini pertanyaan saya ini keterkaitannya dengan wajib surga ini. Hmm. Dengan wajib surga tadi apakah 5 kumulatif ataukah bisa alternatif 1 2 saja. Terus kemudian dikaitkan dengan surat Maryam ayat 71 yang kebetulan memang sedang saya baca. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya saya berasumsi dengan baca surat ini berarti semua manusia itu besok akan masuk neraka dulu, baru kemudian bisa keluar dari neraka sesuai dengan amal kebajikannya dan rahmat dari Allah. Mungkin mohon penjelasannya Pak Ustadz terkait dengan apa yang saya tanyakan ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi surat Maryam. Ya, saya cek Iya, dulu ya. ayat 71. Iya, Maryam ayat 71. surat 19 ayat 71. Karena kita ya, dalam memahami makna itu tidak langsung ya, tidak langsung Iya, iya, dengan kita membaca terjemahan tentunya, karena ada asbabun nuzulnya ya tentu. iya, iya. Nah, ya asbabun nuzul surat Maryam ini mungkin ya, yang perlu kita ketahui ya. Karena tidak semua orang itu, yang menurut ulama ini, tidak semua orang itu nanti ya masuk neraka terlebih dahulu. Ya, tidak semua. Karena ada orang-orang yang dijamin masuk surga, ya, orang-orang yang dijamin masuk surga, Ada, ya. ya Ahlul Badar, kemudian kita tahu Khulafaur Rasyidin, para sahabat dijamin Rasulullah, ya, yang 10 orang itu nanti di Iya. ya, Mubasyiratul Jannah, yang diberikan kabar gembira dengan surga. Ya, kemudian ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, ya, juga Kitab. ada. Ya, nanti ulama berbeda pendapat, ada berapa orang. Ya, di situ ada mengatakan 70.000 orang, ada yang mengatakan lebih, Iya. ada yang mengatakan kurang. Ya, Iya. itu kan berarti Maksud saya Pak Ustadz, apakah manusia di luar yang sudah disebutkan tadi yang memang dia sudah diberikan prerogatif oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab gitu loh. Apakah semua manusia itu nanti akan mengalami surat Maryam 71 ini di luar hamba-hamba Allah yang sudah disebutkan tadi, para syuhada, 70.000 malaikat, alul badar dan sebagainya. ya bisa, ya, itu kalau masuk surga itu kan hak prerogatif Allah, ya kan. Juga. Cuman tidak semua orang itu nanti masuk neraka terlebih dahulu, ya, karena ada dosa-dosa yang memang di eh, dimaafkan atau dihapus ya secara permanen ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bukan hanya ditimpakan, ya bukan hanya ditimpakan dengan kebaikan atau dicoret saja, tapi dihapus. Ya. Kan ada Allah itu Maha Ghafur, ya itu bisa Iya. mengampuni ya dosa-dosa selama orang tersebut bertobat dengan tobatan nasuha, ya tobatan nasuha. Nah, Pak Ustadz, saya mau nanya lagi kalau terkait dengan itu. Kemarin saya kan menanyakan
terkait dengan yang dimaksud dengan yang diampuni dosanya oleh Allah pada bulan Ramadan. Itu kan ternyata kan doa dosa-dosa kita kepada Allah, habluminallahnya. Tapi kan itu belum bisa menghapus dosa-dosa kita yang habluminanas Iya, dengan sama manusia. iya. Jadi maksud saya, apakah serta-merta kita itu masih punya dosa dengan manusia, tapi kita tidak sempat bertemu, kita nggak sempat minta maaf, kita nggak sempat eh, mengganti, misalnya kita ada apa gitu, kita tidak sempat karena memang nggak ketemu dan sebagainya. Tapi kita sudah minta maaf sama Allah. Apakah memang memungkinkan serta-merta kita itu bisa dihapuskan dosanya? Bersih gitu tadi, langsung masuk surga. Mohon info Ustaz. Iya, jadi di sini yang maksud dimaafkan ya, diampuni dosa-dosanya ketika kita melaksanakan ibadah, misalkan ya, diberikan imbalan, dimaafkan dosa-dosanya, itu dosa-dosa yang sifatnya habdun minallah, ya. Sifatnya hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau hubungannya dengan manusia, ya, dengan manusia, ya tentu pertama minta maaf ya, tobat kepada Allah dulu, ya kemudian kita mendatangi mereka untuk ya memberikan hak mereka, seperti itu. Jadi tidak bisa kita hanya meminta maaf saja sama Allah. Ya, perlu adanya pemberian hak ya, orang yang mungkin pernah kita zalimi, ya pernah kita rampas hak-haknya, ya, itu seperti itu. Iya, terus setelah itu Ustadz, bagaimana kaitannya dengan yang kita bahas hari ini? Bahwa Allah wajib memberikan surga bagi 5 golongan yang memakmurkan 5 malam tadi. Nah, di sini Wajib surganya wajib bagaimana kaitannya ya, kemarin? wajib di sini itu alam ya hanya bersifat sebagai eh, apa jaminan ya, jaminan sebagai apa tidak serta merta ya, tidak serta merta kita itu nanti masuk surga hanya dengan me, Hanya dengan asih itu aja. hanya dengan apa menghidupkan malam-malam ini, misalkan tanpa kita sholat ya, sama saja. Makanya kita itu perlu namanya tadi yang sudah disebutkan ibadah prioritas ya, mana tuh fardu-fardu yang wajib kita kerjakan, mana itu sunnah-sunnahnya ya. Karena masuk surga pun itu tidak perlu amal ibadah yang sangat banyak ya. Untuk masuk surga itu hanya perlu yang namanya kita ibadah fardu ya, kemudian kita menjauhi seluruh maksiat. Karena ada satu orang tanya kepada Rasulullah, ya saya tidak punya amal ibadah yang bisa saya banggakan ya, saya hanya punya fardu-fardu saja ya, tetapi saya tidak melaksanakan dosa ya, tidak melakukan dosa, apakah saya masuk surga? Ya, langsung dijawab oleh Rasulullah, iya kamu masuk surga. Iya. Kalau sekarang sih rasanya manusia sekarang yang paling banyak justru dosa sesama manusia ya. Iya itu. Karena kita setiap hari bergaul sama orang, mulut kita, mata kita, tangan kita berbuat yang tidak apa ya. Ya sekarang kan YouTube Iya. bagaimana terus mulut kita itu kalau ketemu orang sering aja ada aja yang di ini. Itu masalah hubungan antara manusia itu Iya. beratnya, lebih berat Iya, daripada betul. hubungan antara kita dengan Allah, karena tentu kita tahu Allah itu maha pengampun, sementara manusia itu Iya. ya Kalau udah sakit hati kan nggak sudah mudah sakit hati, memaafkan juga. tidak mudah memaafkan. Iya, iya, makasih. Maaf Ustaz, saya Ustaz. Silakan Bapak. Ya, jadi itu juga ada keterkaitannya dengan apa ini betul hadis apa tidak? Allah itu malu
kalau tidak memberi mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah malu kalau tidak mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon. Ya itu padahal kita selalu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu Ustaz. Bagaimana keterkaitan dengan itu hadis apa bukan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, saya pernah mendengar itu memang Allah itu malu ya. Allah sudah mengatakan bahwa ya dia zat yang maha pemberi maaf ya. Pemberi maaf. Ketika Allah itu tidak tidak memaafkan ya, tidak memberikan ampunan kepada hambanya, ya, Allah itu malu, itu memang ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah itu ya tidak tidak diwajibkan atas semuanya. Ya, Allah itu bebas. Ya, kita harus tahu ya, Allah itu tidak wajib mengampuni hambanya. Ya, kemudian tidak wajib bagi Allah itu bahkan memasukkan hambanya yang taat ya kepada surga. Ya, tidak wajib bagi Allah ya, tidak wajib bagi Allah. Ya, cuman maksudnya itu pernyataan Allah sendiri apa dari ulama-ulama gitu. Oh itu ya Allah alam ya. Saya pernah mendengar seperti itu dari hadis. Ngomong aja dasarnya, ada bukunya, ada kitab. Dari kitab itu kan kalau itu kan sudah pernyataan Allah Ustaz. Kalau iya, makanya tadi kan ulama yang itu kepikir itu jelas banget. Kalau pernyataan Allah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin itu kan memang ada di Quran itu Ustaz ya. Iya. Itu kan Allah langsung membuat statement gitu sendiri, pernyataan langsung. Kalau yang tadi itu kan enggak dari Allah Ustaz ya. Enggak dari Allah. Yang Allah malu itu Ustaz. Allah alam Pak. belum ketemu. Iya, tapi ya. Saya pernah mendengar ulama seperti itu mengatakan ya, jadi karena Allah sudah mensifati dirinya sebagai Ghafurur Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Tapi perlu kita ketahui juga dalam akidah kita, Allah itu ya, dalam berkehendak ya, tidak bergantung dengan apapun, ya, tidak bergantung dengan apapun. Apalagi masalah keadilan Allah. Ya. Allah itu tidak wajib berlaku adil, ya, tetapi Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Allah itu akan berlaku adil. Ya. Tapi perlu kita ketahui tidak wajib, ya, berbeda ya. Tidak wajib bagi Allah itu berlaku adil. Ya. Kemudian Allah yang mengatakan dirinya bahwa dia itu adil. Ya. Adil nantinya orang-orang yang nanti melakukan kejahatan akan dimasukkan ke neraka, ya, kemudian orang-orang baik nanti dimasukkan ke dalam surga. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, mungkin ini bisa membantu. Baik, silakan. Barangkali bisa dijawab. Saya Heri, Ustaz. Oh iya Pak Heri, Masya Allah. Nah, saya udah nulis di obrolan pertanyaan titipan dari teman-teman. Obrolan. Saya nulis tadi, apakah boleh salat fitri tentang boleh di musola? Tidaknya ngadain di musola dan halaman ya. Di mana? Di musola.
Iya, musola dan halaman dan halaman masjid. halaman kecil. Iya. Kalau masalah dalilnya, saya kurang tahu ya, kurang tahu masalah dalilnya. Cuman karena apa namanya? Apa maksudnya ngadain sholat Idul Fitri? Jadi kalau di dalam kitab ini, dalam kitab yang kita pelajari sekarang ini, afdolnya memang di masjid, ya. Afdolnya memang di masjid. Tapi kalau di lapangan pun boleh, ya. Apalagi di musola, apalagi di musola. Oh, jadi dibolehkan ya kalau Diboleh- musola itu ya. Musola dibolehkan, ya. Musola dibolehkan. Kalau orang sholat Jumat kan nggak syaratnya harus di masjid jami, nggak di musola. Iya, kalau sholat Jumat itu wajib di eh, di masjid, ya. Masjid Kalau Jumat jami. wajib masjid jami, ya. Kalau di Idul Fitri di musola diperkenankan nggak secara fikih gitu ya? Kalau secara fikih, ya, saya belum pernah menemukan ada pensyaratan sholat Idul Fitri itu di masjid. Bahkan kenapa? Karena sholat Idul Fitri itu tidak wajib berjamaah. Untuk sholat Idul Fitri tidak wajib berjamaah. Boleh kita melaksanakannya sendirian. Di sini ya, dijelaskan tadi. Karena khutbahnya pun sunnah. Berbeda ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib ada imam, ada makmum. Kalau Syafi'iyah itu 40 orang. Kalau Hanafiyah makmum imam sama khatib saja cukup. Bukan, maksudnya itu gini, saat kejadian ini berlangsung cukup lama. Musola itu selalu ngadain sholat Idul Fitri. Iya, ya jadi memang dimanapun ya sholat Idul Fitri itu diperbolehkan ya selagi ya seperti sholat fardu-fardu yang lain kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang disyariatkan atau disyaratkan di masjid ya karena wajib berkumpul 40 orang ya kemudian ada khutbahnya wajib kita mendengarkan khutbah sementara di sholat Idul Fitri tidak wajib mendengarkan khutbah sunnah. Jadi kalau secara fikih boleh tidaknya nggak ada larangan ya, Ustaz, ya. Tidak ada larangan. Tapi kalau afdolnya di lapangan atau masjid gitu ya, Ustaz, ya. Afdolnya dikumpulkan dengan jamaah gitu. Oke. Iya. Betul Ustaz. Saya pernah membaca itu siapa? Buya Hamka itu waktu di penjara sholat Id di dalam selnya karena dia tidak boleh ikut bersama di luar, maka dia sholat Id di dalam selnya. Saya pernah baca gitu, Ustaz. Iya. Ya itu termasuk ya apa namanya perbuatan ulama ya. Bagus. Ya, dimanapun di penjara pun ya bisa sholat selagi apa namanya tempatnya suci ya insya Allah bisa apalagi di musola di lapangan tapi lebih aktualnya memang di masjid seperti yang sebutkan di kitab ini karena ya, tadi alasannya li syarofihi ya, karena kemuliaan masjid tentu banyak apa namanya kelebihan masjid seperti ada pahala iktikaf juga ya, pahala menziarahi masjid juga memakmurkan masjid juga ya, dan lain sebagainya. Kalau masalah diperbolehkannya ya dimanapun ya diperbolehkan karena tidak wajib berjamaah ya kemudian tidak wajib khutbah ada khutbah ya boleh kita sholat id sholat fardhu atau sholat sunnat idul fitri ya apa namanya sendirian aja adaan lillahi ta'ala tanpa jadi makmum tanpa menjadi imam. Bagaimana
Halo, Ustaz, Ustadz. Ustaz, Ya. Afwan, Ustaz. Jadi kalau seumpamanya musola itu cenderung kekeh ngadain sendiri seperti kayak menunjukkan eksistensinya, saya juga ngadain sholat Idul Fitri nih. Padahal afdolnya kan di lapangan atau di masjid. Kanan kirinya juga ada masjid gede gitu loh. Eh, apa maksud dan tujuan pengurus musola ini ngadain sendiri gitu loh, Ustaz. Gitu maksud saya tuh. Hmm, ya, ya, saya kurang tahu urusan musola itu. Ada yang Tapi jawabannya cukup jelas ya, afdolnya di masjid musola. afdolnya di masjid ya. Oke, Afdolnya di sekarang. Iya. Ustadz, Ustadz, kalau bagaimana kalau menurut apa? Menurut arti masjid. Hmm? Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Artinya Ya, masjid itu kan masjid itu artinya tempat sujud gitu, Ustaz. iya. Tempat sujud. Masjid secara bahasa memang tempat sujud. Berarti musola kan juga berarti termasuk masjid, ya, Ustaz. Bukan. Yang musola itu nanti ya ya kita dihukumi sebagai masjid seperti tidak boleh apa namanya, Sholat tuh coba. tidak boleh orang haid di situ musola, ya kan? Tapi perbedaan masjid dengan musola di ini di Indonesia terutama itu nanti kalau masjid biasanya digunakan untuk sholat berjamaah ya atau sholat sholat Jumat ya sholat Jumat. Kalau sudah ada didirikan sholat Jumat ya di masjid, kemudian ada golongan lain mendirikan sholat Jumat di musola, nah itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Dalam satu lingkungan ya tidak ada dua sholat Jumat ya dalam satu. Ya, itu nanti batasnya desa. Ya, Oh, siap, Ustaz. iya. Jadi secara bahasa memang masjid itu tempat sujud. Ya seperti sholat, ya sholat secara bahasa doa. Ya. Apakah nanti kita tidak usah sholat saja, kita berdoa saja? Bukan. Tapi secara As-salatu fikihnya, ala dzikri. iya, As-salatu ala dzikri. iya, secara fikihnya kan sholat ya pekerjaan perbuatan ya, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu. Ini just informasi aja, musola itu kata-kata musola itu di Mekah sana nggak ada musola gitu, Ustaz ya. Iya, musola nggak ada di Arab itu, ya adanya masjid itu. Di Indonesia aja istilah musola itu atau Istilah musola di surau Indonesia. gitu ya, bahasa Langgar. Langgar, langgar. Hmm. Oke, syukran, Ustaz. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kajian berikutnya, insya Allah. Ya, untuk kajian Ramadan, ya kita cukupkan sampai ya, sini. Mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, i'tikaf kita ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Amin. Kita dihapuskan segala dosa-dosanya, ya, kita dilancarkan rezekinya, kemudian kita ditambahkan ya, tingkat keimanan kita, tingkat derajat ketakwaan kita semakin meningkat, ya, ibadah kita semakin baik ya, di selain bulan Ramadan ini. Baik, kita tutup insya Allah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, perbuatan.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.